ketertelusuran ya, respon tanggap darurat, kemudian HACCP yang untuk ISO 22000, bagaimana kita mengupdate dan memverifikasi GMP dan HACCP yang kita rencanakan gitu ya, kemudian bagaimana kita melakukan pemantauan dan pengukuran serta respon atas ketidaksesuaian, juga bagaimana ketika kita menemukan proses dan produk yang tidak sesuai, itu ada di klausul 8. Klausul 9, evaluasi kinerja, kita akan bahas terkait dengan analisa dari hasil pemantauan dan pengukuran, kemudian audit internal, serta rapat tinjauan manajemen. Klausul 10 perbaikan, kita akan membahas terkait dengan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan, serta update sistem manajemen keamanan pangan. Nah, itu adalah garis besar materi persyaratan yang diminta oleh ISO 22018 ya. Semoga bisa saya sampaikan utuh kepada Bapak Ibu semua sampai 10.30 nanti ya Bapak Ibu. Oke. Baik, yang pertama konteks organisasi, tadi saya sudah kenalkan di awal, kita akan memahami terkait dengan organisasi dan konteksnya, memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait, menentukan ruang lingkup sistem manajemen keamanan pangan dan sistem manajemen keamanan pangan itu sendiri ya. Oke, yang pertama memahami organisasi dan konteksnya. Nah, di sini mungkin saya nggak akan banyak memperkenalkan kata organisasi itu apa ya, karena pasti Bapak Ibu juga sudah akrab dengan dunia organisasi ya, karena organisasi itu kan kalau kita artikan ya ada di lingkungan kita juga ya, di lingkungan masyarakat, lingkungan teman-teman kita ataupun di lingkungan kerja ya. Tapi organisasi di sini sebenarnya mengacu ke dalam proses bisnisnya Bapak Ibu gitu ya, atau dalam lingkup perusahaan gitu ya, lingkup pekerjaan kita ya. Nah, itu kita artikan sebagai organisasi yang memang ada dalam proses bisnis kita di sini gitu ya. Kita harus tahu konteksnya, dalam hal di sini kita perlu mengenali yang namanya isu. Nah, kalau kita dengar kata isu juga pasti nanti kebayangnya ini berupa kayak informasi yang beredar di masyarakat misalnya gitu ya. Dan mungkin ada yang arahnya juga bisa saja isu itu bersifat ya subjektif atau simpang siur, namanya juga isu gitu ya. Mungkin ada yang arahnya ke sana gitu ya. Tapi isu yang perlu kita kenali dalam sistem ini adalah pastikan isu itu harus yang valid atau objektif, alias informasi ini dijamin kebenarannya. Jadi isu ini ya sama tadi sifatnya seperti informasi gitu ya, informasi yang beredar gitu ya, tapi dia dibawa oleh bidang atau ranah tertentu yang di sini kita mengartikannya isu ini adalah sesuatu yang sifatnya objektif tadi ya, dia valid dan diyakini memberikan pengaruh bagi kinerja organisasi kita. Gitu ya. Jadi udah nggak ngomong isu yang sifatnya simpang siur, udah nggak ngomong isu yang sifatnya subjektif, tapi di sini sifatnya adalah harus objektif gitu ya. Objektif dan kita yakini itu ada pengaruhnya terhadap kinerja organisasi, proses bisnis ataupun perusahaan kita. Ya. Dan isu ini dari mana saja sih ranah-ranah yang bisa kita tentukan untuk bisa menggali isu yang ada? Ya, isu itu bisa berasal dari hukum ya. Dari hukum, kemudian dari teknologi, kompetitif, pasar, budaya, sosial ekonomi, lingkungan, cyber security, and food fraud, food defense, intentional contamination, pengetahuan dan kinerja organisasi dalam lingkup internasional, nasional, regional, ataupun lokal. Ini adalah ranah yang bisa Bapak Ibu gali untuk menentukan isu apa yang bisa memberikan pengaruh bagi kinerja organisasi kita. Ya, dan tentunya memilihnya harus yang sesuai dengan tujuan, arahan strategi, dan bagaimana dampaknya pada kemampuan kita untuk mencapai hasil yang diharapkan dari penerapan sistem manajemen keamanan pangan. Jadi ya boleh saja semuanya Bapak Ibu gali informasi dari sini, tapi ya pilih mana yang relevan untuk bagaimana terhadap kita mencapai tujuan dan bagaimana dampaknya pada kemampuan kita untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ya, dan isu ini juga selain berasal dari ranah tadi juga bisa didorong oleh faktor internal ataupun eksternal ya, bisa berasal dari dalam lingkungan pekerjaan kita ataupun dari luar, faktor luar ataupun dari pihak-pihak luar yang turut membawa gitu ya, seperti itu. Dan sifatnya bisa isu positif dan negatif, alias isunya bisa berdampak positif, bisa juga negatif, tergantung dengan bagaimana pengaruhnya. Nah, itu yang pertama yang harus pastikan. Oke, untuk yang tadi kehilangan akses untuk link absensi dan pretest, nanti silakan pantau kolom chatnya aja ya, nanti tim makin ahli akan share berkala ya. Boleh Kak
Kakak dari tim Makin Ahli share lagi ya, karena mungkin tadi ada yang baru bergabung gitu ya, jadi di-share terus untuk link presensinya. Oke, sudah ada ya, silakan nanti diisi dulu pretestnya untuk yang belum. Jadi kita lanjut ya, Bapak Ibu, itu dia di 4.1 adalah kita harus mengenali isu yang ada gitu ya, isu atau informasi yang sekiranya tadi ya sifatnya bisa berasal dari internal ataupun eksternal, dari ranah-ranah ini yang pastinya relevan dengan tujuan organisasi kita dan bisa berdampak positif ataupun negatif seperti itu. Itu di 4.1. Sekarang ke 4.2, memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait. Nah, kita melihat tadi isu sudah kita tentukan misalnya gitu ya. Kemudian isu itu kan tadi membawa dampak ya, membawa pengaruh bagi kinerja organisasi kita dan bisa positif ataupun negatif. Nah, kalau positif ya beruntung artinya dampaknya bagus gitu ya, dan kalau bisa kita tingkatkan gitu ya, kita konsistenkan untuk dampaknya gitu ya. Tapi kalau kita ketemu sama isu negatif, nah loh, gimana kalau misalnya ketemu sama isu negatif? Nah, itu kan kita harus bisa mengetahui ya dampaknya sejauh mana nih dia bisa menimbulkan pengaruh negatif gitu ya, dan tentu kita nggak akan diamkan saja, nggak akan membiarkan isu itu terlalu berlarut-larut sehingga malah merusak kinerja sistem gitu ya. Jadi kita perlu cara di sini untuk membuat isu positif itu menjadi meningkat atau konsisten, dan membuat isu negatif itu menjadi kita perbaiki bersama. Ya, itu dia. Dan ini kita tentukan di 4.2 bagaimana caranya kita bisa menyusun rencana untuk menanggapi isu yang ada. Dan kita pasti butuh pihak-pihak yang disebut dengan pihak-pihak terkait atau pihak-pihak berkepentingan atau interested parties. Nah, pihak-pihak ini tuh turut membantu kita untuk bisa mengenali isu yang ada, mengatasi isu yang ada gitu ya. Itu yang mereka bisa berikan kepada kita adalah mereka memberikan support tadi gitu ya terhadap bagaimana kita bisa menanggapi isu gitu ya. Dan pasti pihak-pihak ini harus yang relevan, nyambung dengan isunya gitu ya, dan memang dia punya peran, tanggung jawab, punya andil untuk bisa mengatasi isu berdasarkan kapasitasnya masing-masing gitu ya. Dan contoh pihak-pihak berkepentingan itu siapa saja sih ya? Dari internal misalnya kita selaku karyawan, atau kita bisa bersama dengan owner, dengan pemilik bisnis proses, dengan manajemen puncak misalnya gitu ya. Atau dari pihak eksternal juga kita bisa libatkan customer atau pelanggan gitu ya. Kemudian supplier misalnya, external provider, kemudian bisa kita libatkan regulatori atau lembaga berwenang gitu ya. Ataupun bisa sampai ke asosiasi masyarakat, bahkan serikat pekerja misalnya gitu ya. Itu pihak-pihak berkepentingan yang bisa kita ajak untuk mengatasi isu-isu yang ada. Ya. Nah, tentu pihak-pihak itu juga dalam menjalankan aktivitasnya untuk membantu kita mengatasi isu dan bisa menunaikan peran-perannya gitu ya untuk mengatasi isu yang ada, pasti dia juga butuh dukungan atau support. Entah itu misalnya kebutuhan akan data, kebutuhan akan informasi misalnya, atau kebutuhan dengan budget misalnya gitu ya. Nah, itu mereka butuh sesuatu yang kita sebut dengan yang namanya kebutuhan atau needs. Artinya memang ini dibutuhkan sama pihak-pihak tadi untuk bisa membantu kegiatan atau aktivitasnya lancar ya untuk mengatasi isu yang ada. Dan kalau kita berhasil mengatasi kebutuhan ini, memberikan apa yang mereka butuhkan, ya nanti akan ada harapan ya. Namanya harapan pasti yang baik-baik ya, kita kan nggak mungkin mengharapkan sesuatu yang buruk ya. Nah, harapannya pasti ya ujungnya adalah isu itu bisa tertangani dengan baik gitu ya. Outputnya juga nanti ya bisa ditangani, bisa membawakan hasil positif terhadap kinerja organisasi kita ya. Jadi itu untuk 4.2 gitu ya. Pahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak terkait untuk mengatasi isu yang kita temukan di 4.1 ya. Begitu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sekarang kita ke contoh analisa isu eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini tentang 4.1 dan 4.2 tadi ya, Bapak Ibu. Contoh analisa untuk isu eksternal. Nah, mungkin di sini yang akan saya gunakan adalah metode yang terbilang cukup umum ya untuk kita bisa terapkan. Saya menggunakan metode SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Ya, ini adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk analisa isu eksternal ya, ataupun isu-isu yang ada ya. Nah, saya akan ambil contoh isu eksternal kita adalah dari bidang hukum, atau boleh bilang sebagai regulasi misalnya gitu ya, boleh seperti itu. Nah, ini adalah ranah yang akan saya ambil isunya, terutama untuk isu yang sifatnya eksternal atau dibawa oleh pihak luar misalnya gitu ya.
Nah, ini adalah isu eksternal kita ya, hukum. Kemudian kita mulai ke dalam analisa SWOT atau kita tentukan dari masing-masing komponen SWOT-nya. Ada strength, weakness, opportunity, sama threat di sini ya. Oke, saya akan artikan satu persatu ya, Bapak Ibu. Ada strength di sini. Nah, strength itu apa sih? Strength itu adalah seperti namanya ya, kita yakini itu sebagai kekuatan, keunggulan, sesuatu yang membawa hal-hal baik gitu ya, ataupun kita merasa ini sebagai kelebihan kita gitu ya. Ada nggak sih hal yang menyangkut dengan isu ini yang kita yakini gitu ya, kita yakini di sini bahwa kita sudah bisa mengatasinya dengan baik, atau ada hal yang sudah kita jalankan sepenuhnya, atau ada hal yang hampir sudah kita jalankan sepenuhnya berkaitan dengan isu ini. Ya, contoh di isu hukum ini saya akan ada kaitkan dengan registrasi produk, ya. Itu kan menyangkut regulasi-regulasi ya. Nah, strength-nya kita yakini di sini kita ada yang bisa kita tangani atau ada yang kita hampir penuhi sepenuhnya terkait dengan ketentuan registrasi produk. Misalnya adalah 95% produk kita sudah register BPOM dan SNI. Nah, ini berarti sudah hampir terpenuhi nih di bidang ini ya, kita anggap sebagai strength di sini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah weakness. Weakness itu sama juga seperti namanya ya, dia seperti layaknya adalah kelemahan, kekurangan, atau ada nggak sih sesuatu terkait dengan isu ini yang kita belum sempat tangani dengan baik atau kita belum bisa memenuhinya dulu gitu ya. Nah, ini kita masih ada gitu ya, karena kan baru 95% ya, berarti masih ada sisa sekitar 5%. 5% produk kita masih ada yang belum terdaftar. Itu sebagai weakness, karena ya tadi ya belum total 100% ya terdaftar semuanya ya, ada yang belum, dan itu kita jadikan sebagai weakness di sini ya. Dan ini boleh Bapak Ibu cantumkan dua-duanya, strength-nya ada, weakness-nya ada, ketika kita yakin kita memiliki keduanya. Tapi kalau misalnya merasa bahwa kayaknya saya lebih banyak punya strength-nya atau saya cuma punya strength-nya aja gitu ya, dibandingkan dengan weakness, ya strength-nya aja dimasukin ya di dalam analisa, tapi kalau weakness-nya nggak usah. Tapi kalau ngerasa misalnya kita malah nggak punya strength sama sekali, lebih banyak weakness-nya mungkin ya, berarti weakness-nya saja yang dimasukkan, strength-nya nggak usah, seperti itu. Tapi kalau mau enak dua-duanya, kita analisa, kita temukan sisi positif negatifnya ya, cantumkan dua-duanya ya, strength dan weakness-nya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah opportunities. Opportunities itu adalah peluang ya. Dan kita menentukan opportunities ini tuh melihat dari dua sudut pandang strength dan weakness ini. Bisa seperti itu. Bisa Bapak Ibu tentukan opportunities dari kita memandang strength dan dari kita memandang weakness. Ya, kalau kita memandang dari strength, bagaimana kita menentukan opportunities-nya? Ya, ini ketika strength-nya ini kita konsisten jalankan. Apa sih benefit-nya? Apa sih manfaatnya kalau strength-nya ini kita konsisten jalankan? Kalau konsisten kita jalankan, apa yang akan kita dapatkan? Dan itu kita akan jadikan sebagai opportunities di sini. Dan atau ketika Bapak Ibu ingin memandang dari weakness gitu ya, caranya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki weakness. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai opportunities juga. Ya, jadi ada dua cara gitu ya, menentukan opportunities itu ada dua cara. Dari bagaimana kita bisa konsisten terhadap strength, apa hasilnya, bagaimana yang akan kita dapatkan ketika strength-nya kita konsisten jalankan, dan atau bagaimana caranya kita memperbaiki weakness. Nah, itu adalah kedua hal cara untuk bisa menentukan opportunities. Nah, ini saya cantumkan kedua-duanya ya, dari strength dan weakness-nya gitu ya. Yang pertama adalah ini saya fokuskan mencari opportunities dari bagaimana caranya kita memperbaiki weakness ya. Oke lah, kita anggap misalnya yang belum terdaftar ini karena misalnya terdampak adanya update regulasi, sehingga misalnya ketentuannya ada yang berbeda dengan regulasi sebelumnya, kemudian kita harus ada penyesuaian pemenuhan atas permintaan ataupun update regulasi registrasi produk yang sekarang gitu ya. Sehingga yang harus kita perbaiki di sini adalah sebagai opportunities-nya adalah update pemenuhan regulasi. Ya, kita coba penuhi apa yang diminta oleh regulasi yang saat ini berlaku. Ya, kemudian yang kedua adalah ketika strength-nya konsisten kita jalankan. Kalau misalnya kita konsisten mendaftarkan produk, ya mungkin sekarang 95% nih misalnya. Next time mungkin akan meningkat di 98%, bahkan 100% gitu ya. Itu mungkin akan
menjadi konsisten ke depannya, dan kalau konsisten itu terjadi, harapannya nanti akan ada benefit yang kita dapatkan, misalnya adalah konsumennya bertambah, karena sudah tumbuh ya trust ataupun kepercayaan konsumen terhadap produk kita yang memang sudah dijamin terhadap mutu dan keamanan pangan misalnya, dan juga terdaftar pada lembaga yang berwenang, gitu ya, sehingga konsumen akan bertambah sebagai peluang di sini, gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari kedua sudut pandang yang sama. Oke, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah threat. Nah, threat itu di sini adalah seperti halnya berupa ancaman ya, ancaman atau ada nggak sih kayak semacam apa namanya, hal-hal di sini yang bisa menimbulkan potensi terburuk. Ketika apa? Ketika weakness-nya ini kita tidak bisa perbaiki atau weakness-nya kita diamkan saja. Weakness-nya ini kita apa namanya, biarkan tanpa ada perbaikan. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan nanti berlarut-larut ya, jadinya bisa memicu adanya potensi terburuk ya, yang mungkin menjadi hal-hal yang harus kita hindari di sini gitu ya. Lalu apa saja ancamannya? Seandainya misalnya weakness-nya kita gagal perbaiki ya. Kalau misalnya kita tidak ada tindak lanjut untuk pemenuhan regulasi gitu ya, ya bisa berdampak kepada pencabutan izin usaha, bahkan bisa menimbulkan pandangan buruk masyarakat seperti itu ya. Kemudian interested parties. Nah, ini adalah pihak-pihak berkepentingan gitu ya yang memang bisa membantu kita untuk mengatasi isu yang ada. Ada QA, ada regulatory, ada owner, dan ini bebas ya Bapak Ibu, nggak mesti apa namanya, nggak mesti harus sama dengan yang di sini ya, karena mungkin Bapak Ibu bisa menemukan lagi nih pihak-pihak yang sekiranya di luar sana bisa turut membantu ataupun dari sisi internal kita gitu ya. Misalnya di sini interested parties-nya adalah QA ya. Kenapa misalnya kita pilih QA? Oh, misalnya karena QA ini salah satu job desk-nya adalah dia punya pekerjaan yang ada hubungannya dengan proses registrasi produk misalnya gitu ya. Nah, kebutuhannya apa sih kalau misalnya kita kerjasama dengan QA untuk proses registrasi produk gitu ya, pasti kebutuhannya adalah QA itu membutuhkan kelengkapan data ya untuk produk terkait dengan syarat registrasi, dan harapan yang akan datang supaya datanya lengkap dan cepat terkumpul ya, serta proses registrasinya juga cepat selesai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah regulatory atau selaku lembaga berwenang yang mengeluarkan atau menerbitkan regulasi gitu ya. Kebutuhannya ya kalau bisa setiap regulasi yang diterbitkan itu dipenuhi gitu ya, dan harapan yang akan datang bisa konsisten untuk pemenuhannya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah owner atau selaku pemilik proses bisnis. Nah, kebutuhannya adalah owner itu pasti juga sama ya, kalau regulasi itu ya dipenuhi supaya tidak menjadi halangan bagi proses bisnis gitu ya, dipenuhi semuanya, dan harapan yang akan datang juga update bila ada ketentuan ataupun regulasi baru. Itu ya Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk analisa isu eksternal. Sekarang kita ke analisa isu internal, juga sama, saya ambil dari hukum ya. Tapi mungkin kalau internal kita bicaranya bukan hukum kali ya, kayak peraturan gitu ya, lebih tepatnya peraturan internal gitu ya. Nah, di sini strength-nya saya ambil misalnya perusahaan memiliki peraturan untuk karyawan terkait keamanan pangan ya. Misalnya kita sudah gencar nih untuk menerbitkan peraturan terkait dengan food safety, misalnya terkait dengan ketentuan untuk personal hygiene. Misalnya gitu ya, kita ada peraturannya misalnya. Nah, weakness-nya di sini misalnya meskipun misalnya sudah punya peraturan ya, tapi kita dalam penerapan sanksinya masih belum tegas misalnya, belum ada penekanan gitu ya, bahwa kalau